Poin ketiga, yakni kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Kemajuan peradaban Islam di Spanyol sangat tampak dalam berbagai bidang, baik dalam bidang intelektual yang menyebabkan kebangkitan Eropa saat ini, bidang kebudayaan, dalam hal ini bangunan fisik atau arsitektur, maupun bidang-bidang lainnya. Puncak kemajuan peradaban Islam di Spanyol berdampak bagi kemajuan peradaban Eropa. Kemajuan intelektual. Pertama, filsafat. Dalam bidang filsafat, atas inisiatif Al-Hakam II pada masa pemerintahan 961 sampai 976 Masehi, karya-karya ilmiah dan filosof diimpor dari timur dalam jumlah besar, sehingga Cordova dengan perpustakaan dan universitas-universitasnya mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di dunia Islam. Sekaligus, hal ini merupakan persiapan bagi Spanyol untuk melahirkan filosof-filosof besar pada masa yang akan datang. Tokoh pertama dalam filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad bin Al-Sayyih yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah, dan filosof yang kedua adalah Abu Bakar Ibnu Tufail. Melalui berbagai karyanya, ia banyak menulis masalah kedokteran, astronomi, dan filsafat. Tokoh ketiga adalah pengikut Aristoteles yang terbesar di gelanggang filsafat dalam Islam, yaitu Ibnu Rushd. Kebesaran Ibnu Rushd nampak dalam karya-karyanya yang selalu membagi pembahasannya dalam 3 bentuk, yaitu komentar, kritik, dan pendapat. Itu sebabnya dia dikenal sebagai seorang komentator sekaligus kritikus ulung. Yang kedua, bidang sains. Dalam bidang kedokteran, dikenal Ahmad bin Ibas adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Umi Al-Hasan binti Abi Ja'far adalah ahli kedokteran dari kalangan wanita. Dalam bidang ilmu kimia dan astronomi adalah Abbas bin Farnas. Ibrahim bin Yahya Al-Naqos terkenal dalam ilmu astronomi. Ilmuwan yang terkenal dalam bidang botani dan farmasi di Spanyol, bahkan di seluruh dunia Islam adalah Abdullah ibnu Muhammad Al-Baitar. Ibnu Al-Khatib pada tahun 1313 sampai 1374 Masehi adalah dokter ternama di Granada. Yang ketiga, bidang fikih. Dalam bidang fikih, Spanyol Islam dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan mazhab ini di sana adalah Ziyad ibnu Abdurrahman. Hashim I adalah penyokong mazhab Maliki. Ahli-ahli fikih lainnya diantaranya adalah Abu Bakar ibnu Al-Qutiyah, Munzir ibnu Sa'id Al-Baluti, dan Ibnu Hazm yang terkenal. Yang keempat, sejarah dan geografi. Dalam aspek sejarah dan geografi, dikenal Ibnu Jubair dari Valencia. Beliau menulis tentang negeri-negeri Muslim Mediterania dan Sicilia. Ibnu Batutah dari Tangier. Beliau mencapai Samudra Pasai di Indonesia dan sampai ke Cina. Ibnu Al-Khatib, beliau menyusun riwayat Granada. Ibnu Khaldun berasal dari Tunis tetapi tinggal di Spanyol. Beliau perumus filsafat sejarah. Karya besar lainnya yang ditulis oleh sejarawan Spanyol Islam adalah Tarikh Iftitah Al-Andalus yang ditulis oleh Ibnu Qutiyah. Karya besar lainnya juga ditulis oleh Ibnu Hayyan yang berjudul Al-Muqrabis fi Tarikh Ar-Rizal Al-Andalus. Yang kelima, bidang musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan kesenian, khususnya seni suara, Spanyol Islam mempunyai kecermelangan dengan tokohnya Al-Hasan bin Nafi yang dikenal dengan Zaryab. Indikasi kemajuannya adalah berdirinya sekolah musik di Cordova oleh Al-Hasan ibnu Nafi atau Zaryab, yaitu seorang artis dan pencipta lagu pada zamannya. Di samping kemajuan intelektual, Spanyol Islam juga mencapai kemajuan di bidang pembangunan fisik. Pertama, Cordova. Cordova adalah ibu kota Spanyol sebelum Islam yang kemudian diambil oleh Bani Umayyah. Oleh penguasa Muslim, kota ini dibangun dan diperindah. Di antara kebanggaan kota Cordova, menurut Ibnu Al-Dalai, terdapat 491 masjid di sana. Selain itu, ciri khusus kota-kota Islam adalah adanya tempat-tempat pemandian. Di Cordova saja terdapat sekitar 900 pemandian. Di sekitarnya berdiri perkampungan-perkampungan yang indah.
Karena air sungai tidak dapat diminum, penguasa Muslim mendirikan saluran air dari pegunungan yang panjangnya 80 km. Dengan keadaan yang demikian itu, kota Cordova berhasil memperoleh popularitas dan pujian dunia internasional. Yang kedua, Masjid Cordova. Masjid Cordova juga menjadi salah satu bukti fenomenal keberhasilan pembangunan fisik atau arsitektur peradaban Islam di Spanyol. Masjid ini dibangun oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, keturunan dinasti Umayyah yang berhasil meloloskan diri dari pembantaian dinasti Abbasiyah. Arsitektur masjid ini menandingi kemegahan masjid di Yerusalem dan Mekah. Panjang masjid ini dari utara ke selatan adalah 175 meter, sedangkan lebarnya dari barat ke timur adalah 134 meter. Tinggi menaranya 20 meter yang didukung oleh 300 buah pilar yang terbuat dari marmer. Di tengah masjid terdapat tiang agung yang menyangga 1000 buah lentera. Pada tahun 1236, Masjid Cordova dirubah Ferdinand III menjadi katedral pada saat dia berhasil merebut kota ini. Masjid Cordova tetap menjadi katedral sampai sekarang. Yang ketiga, Granada. Granada adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Di sana berkumpul sisa kekuatan Arab dan pemikir Islam. Posisi Islam diambil alih oleh Granada di masa-masa akhir kekuasaan Islam di Spanyol. Arsitektur bangunannya terkenal di seluruh Eropa. Yang keempat, taman-taman. Penguasa Umayyah membangun taman-taman indah yang sisanya masih dapat dilihat sampai sekarang. Di antaranya yang terkenal adalah Taman Generalife. Yang kelima, Sevilla. Kota Sevilla dibangun pada masa pemerintahan Al-Muwahhidin. Sevilla pernah menjadi ibu kota uang indah bersejarah, yang pada mulanya kota ini adalah rawa-rawa dan bernama Romula Augusta. Yang keenam, Istana Al-Zahra. Penguasa Spanyol Islam seperti Abdurrahman III juga membangun istana yang megah. Kemegahan dan kemewahan istana khalifah pada masa itu tidak ada tandingannya di seluruh Eropa, sehingga menjadikannya satu-satunya istana yang termegah dan termewah di seluruh daratan Eropa. Kemegahan dan kemewahan istana ini dikarenakan ia dihiasi oleh marmer yang didatangkan langsung dari Numidia dan Kartago. Selain itu, istana ini juga dihiasi dengan tiang-tiang dan kolam-kolam dengan patung emas yang diperoleh dari Konstantinopel. Yang ketujuh, Toledo. Toledo merupakan kota penting di Andalusia atau Spanyol sebelum dikuasai Islam. Ketika Romawi menguasai kota Toledo, kota ini dijadikan ibu kota kerajaan. Dan ketika selanjutnya perkembangan ekonomi pada tahun perkembangan baru 712 Spanyol Masehi juga didukung kota oleh ini kemakmuran dijadikan ekonomi pusat pada kegiatan abad ke-9 dan abad ke-10 dalam bidang perkenalan dengan pengetahuan dan pertanian penerjemahan irigasi yang didasarkan pada pola-pola negeri timur mengantarkan pada pembudidayaan sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan, meliputi buah ceri, apel, buah delima, pohon ara, buah kurma, tebu, pisang, kapas, rami, dan sutra. Beberapa kota seperti Sevilla dan Cordova mengalami kemakmuran lantaran melimpahnya produksi pertanian dan perdagangan internasional. Faktor-faktor yang mendukung kemajuan. Kemajuan-kemajuan yang terjadi di Spanyol Islam dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu adanya penguasa yang kuat dan berwibawa yang mampu mempersatukan kekuatan umat Islam seperti Abdurrahman Al-Dakhil, Abdurrahman Al-Wasid, dan Abdurrahman Al-Nasir. Yang kedua, adanya kebijaksanaan penguasa untuk memelopori kegiatan-kegiatan ilmiah oleh penguasa dinasti Umayyah di Spanyol seperti Muhammad ibnu Abdurrahman dan Al-Hakam II Al-Muntasir. Yang ketiga, penguasa menegakkan toleransi beragama terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi, sehingga mereka ikut berpartisipasi dalam mewujudkan peradaban Islam di Spanyol. Yang keempat, masyarakat Spanyol merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai komunitas baik agama maupun bangsa, sehingga mereka bekerja sama dan menyumbangkan kelebihannya masing-masing. Yang kelima, adanya kesatuan budaya Islam.
Meskipun pada saat itu ada persaingan sengit antara Abbasiyah di Baghdad dan Umayyah di Spanyol, tapi para ilmuwan bebas melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, mulai dari ujung barat wilayah Islam ke ujung timur wilayah Islam. Poin keempat, yakni kemunduran peradaban Islam di Spanyol. Apa yang menjadi penyebab runtuhnya Spanyol Muslim? Tentu banyak teori yang menjelaskannya. 200 tahun sebelum Auguste Comte lahir, muncul Bapak Ilmu Sosial Modern. Beliau memperkenalkan teori perkembangan masyarakat, dan dia adalah Ibnu Khaldun. Bagi Ibnu Khaldun, perspektif masyarakat yang terpenting adalah organisme yang tumbuh, matang, dan bukan karena kebetulan atau takdir ilahi, namun karena sebab-sebab real yang mempengaruhinya. Dengan menggunakan teori Ibnu Khaldun, yaitu masyarakat mengalami perkembangan dan siklus, maka begitupun masyarakat Muslim Andalusia, lahir, tumbuh, tua, melemah, dan mati. Kemunduran peradaban Islam di Spanyol dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu konflik sesama Muslim. Perpecahan politik pada masa Muluk Al-Tawaif memang tidak menjadi penyebab mundurnya peradaban Islam di Spanyol, akan tetapi menjadi penyebab mundurnya pemerintahan Islam Spanyol. Masa itu, setiap daulah di beberapa daerah seperti di Malaga, Toledo, Seville, Granada, dan lain-lainnya berusaha menyaingi Cordova, yang dimana Cordova adalah ibu kota negara Islam. Hal tersebut memberikan dampak positif dan negatif terhadap keberadaan Islam di Spanyol. Dampak positifnya adalah memberi peluang terbukanya pusat-pusat peradaban baru, tetapi dampak negatifnya karena konflik antara sama pemerintahan Islam mengakibatkan kemunduran peradaban Islam Spanyol. Yang kedua, konflik Islam dengan Kristen. Keadaan ini berawal dari kurang maksimalnya para penguasa Muslim di Spanyol dalam melakukan proses Islamisasi. Hal ini mulai terlihat ketika masa kekuasaan setelah Al-Hakam II yang dinilai tidak secakap dari khalifah sebelumnya. Mereka membiarkan umat Kristen menganut agamanya dan menjalankan hukum adat dan tradisi Kristen dengan syarat tidak ada perlawanan. Namun, kehadiran Arab Islam tetap dianggap sebagai penjajah, maka lebih memperkuat nasionalisme masyarakat Spanyol Kristen. Hal ini menjadi salah satu penyebab kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan antara Islam dan Kristen. Yang ketiga, tidak adanya ideologi pemersatu. Hal ini terjadi sampai abad ke-10 atas perlakuan para penguasa Muslim sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah terhadap mukallaf yang berasal dari umat setempat. Mereka diperlakukan tidak sama seperti daerah-daerah taklukan Islam lainnya. Kenyataan ini ditandai dengan masih diperlakukannya istilah ibad dan mualadun, yang dimana ungkapan ini dinilai merendahkan. Akhirnya, kelompok-kelompok etnis non-Arab, terutama etnis Salvia dan Barbar, sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal ini menimbulkan dampak besar bagi perkembangan sosial ekonomi di Andalusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada ideologi pemersatu yang mengikat kebangsaan mereka. Bahkan, banyak di antara mereka yang berusaha menghidupkan kembali fanatisme kesukuan guna mengalahkan Bani Umayyah. Yang keempat, kesulitan ekonomi. Di mana-mana negara, termasuk negara Spanyol, apabila mengalami kesulitan ekonomi dapat mengakibatkan suatu kehancuran. Itulah yang dialami pemerintahan Islam di Spanyol pada masa kemundurannya, disebabkan sibuk dengan konflik berkepanjangan antar sesama umat Islam dan antar umat Islam dengan Kristen, mengakibatkan mereka lalai membina perekonomian. Akhirnya timbul kesulitan ekonomi yang sangat memberatkan. Hal itu turut mempengaruhi kondisi politik dan militer. Kekacauan politik itu dimanfaatkan orang Kristen untuk memerangi umat Islam, sehingga dengan mudah dapat mereka kalahkan. Yang kelima, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Kekuasaan merupakan hal yang menjadi perebutan di antara ahli waris. Karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Al-Mulukut Tawaif muncul. Yang keenam, letak geografis yang terpencil. Letak geografis Spanyol bagi dunia Islam lainnya terpencil.
karena dia berada di belahan Eropa, sementara Islam lainnya ada di belahan Asia dan Afrika, sehingga hanya berjuang sendirian ketika mendapat serangan musuh dari utara Spanyol. Kalaupun ada bantuan, hanya dapat dari Afrika Utara. Maka, di saat umat Islam Spanyol diganggu atau diperangi oleh umat Kristen, negara Islam lainnya tidak dapat memberikan bantuan mereka ke Spanyol. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.